cuma buat motif yang kiranya bagus, motif yang masuk pasaran saya buat batik yang bagus, saya tukarkan toko, nanti udah diambil. Tokonya itu showroom itu atau showroom juga ada, yang toko-toko Solo itu, toko batik. Oh, toko batik itu ada berapa yang ibu sekarang? Ada berapa ya? 3. Durian, terus Via Batik, terus Lengo, terus Sriwijaya. Toko online belum ada. Berarti kalau pengiriman secara paket itu belum. Berarti belum ada pengiriman via ekspedisi ya? Belum, enggak, langsung. Terus selain apa di toko juga ada pembeli ke sini juga? Ada juga pembeli ke sini. Terus untuk ini dari kantor-kantor itu. Terus untuk pemesan kayak apa menteri itu gimana? Itu ya toko yang saya store itu. Dia bilang ini saya ke menteri Mbak. Berarti cara pemasarannya itu ya di showroom, terus di ke toko, terus ada orang kesini. Iya. Untuk sistem organisasinya itu gimana Bu? Struktur organisasi ini batik. Jadi di sini nggak ada struktur. Nggak ada. Itu kayak cuma pemilik terus temannya juga. Nggak ada. Berarti langsung dia tanggung jawabnya langsung pada pemilik. Iya, saya langsung bekerja. Karyawannya ada berapa? Karyawannya itu ya 50 ada, tapi sudah pulang. Di sini cuma 2. Di sini 2. Berarti ini pekerja tetapnya itu hanya 2 orang kan? Masalahnya ini COVID ini, sebelum COVID ada 10 orang. Oh, ada 10. Terus untuk apa itu kok karyawannya itu saat minta pekerjaan karyawannya itu apa harus pandai membatik atau gimana? Ya harus pandai membatik. Kalau tidak pandai membatik ya bisa. Tapi tidak ada standar pendidikan atau apa? Enggak. Yang penting bisa batik. Yang penting bisa batik. Sebelumnya kalau misal mau kerja di sini ada pelatihannya dari Talita dulu apa gimana? Enggak, dia sudah bisa. Oh, sudah bisa. Ngelatih rasa apa? Untuk orang tugasnya tadi itu ya, dari tenaga kerjanya yang 50 orang itu tugasnya batik 2 bulan. Terus yang di sini itu 2 atau 10 orang sebelum COVID itu di sini apa itu? Mewarna. Sampai proses selesai. Butuh berapa lama buat sekarang? 1 bulan deh. 1 detik 1 bulan. Iya. Kerjain 1 orang. Iya. Itu bisa diceritain mengenai model usahanya itu gimana? Model usaha. Model itu saya cuma awalnya kan saya jasa. Saya kan dari jasa itu bisa nabung. Ya buat modal usaha. Model usaha itu. Jadi uangnya itu dari nabung. Iya. Nggak ada pinjam dari dapat pinjaman gimana atau? Enggak. Enggak. Dengan saya sendiri dari jasa itu bisa saya untuk buatan. Itu dulu pas itu kan model, terus ibu beli alat-alatnya, terus jadi batiknya itu kan Bu. Itu pas awal banget batiknya itu terjual berapa? Awal-awalnya cuma 1-2, kadang kan itu dari pelatihan itu datang, terus saya beli 3, 4 gitu. Yang awal 1 itu berapa Bu? Jualnya ya sama sampai saya. Harganya masih sama. Itu kira-kira model pertama berapa Bu? Sekitar berapa juta? Nggak bisa dia nih. Nggak bisa diinvestasikan. Masalah saya nabung dari sedikit, nambah gitu. Terus beli barangnya dikit-dikit? Dikit-dikit. Saya punya uang, mungkin ada dari hasil jasa, kan saya punya uang, saya berikan. Itu saya dapatnya. Terus bisa terjual, hasil jualan itu saya belikan. Gitu. Jadi muter gitu. Tapi saya kan punya barangnya tambah banyak. Terus
omsetnya itu gimana Bu pendapatannya? Pendapatan ya kalau belum COVID itu kalau 1 bulan 10 juta bisa. Sebelum COVID, tapi kalau COVID ini ya menurun sangat drastis. Yang penting bisa jalan, bisa bayar karyawan. Per bulan itu 10 juta. Itu sekitar berapa potong yang terjual banyak deh. 1 minggu itu bisa 50 batik. Itu harga satuannya berapa tuh? 400. 400. Itu semua jenis batik atau Itu semua. maksudnya kan ada 2 jenis, itu harganya sama 400? Sama. Sama Tulis itu 400. Kalau saya sekitar 400 450 gitu. Jadi 400 sama 450. ya potongnya itu 400 sampai 450. Iya. Per minggunya itu terjual sekitar 50 sebelum COVID. COVID. Terus apa per bulannya itu bisa sampai 10 juta. Iya. Kalau yang COVID ini gimana Bu? COVID ini paling 1 bulan itu cuma bisa 25. 25 Iya, potong. iya. Kadang kalau rezeki pasar ya bisa 50. Gitu. Kalau 1 bulan. Masalahnya COVID ini kan saya juga kurang kayak karyawan. Yang penting masih jalan dikit-dikit lah, iya. masih produksi ya. Ya, masih produksi dikit-dikit. Gitu. tapi ada kendalanya nggak sih Bu? Maksudnya? Artinya kalau COVID itu Ya banyak loh mbak kendalanya. Orang nggak beli kok. Misalnya orang kan nggak beli batik. ya, Yang penting kan makan. Kalau COVID ini. Harga bensinnya kalau boleh tahu berapa ya? Ini itu 1 bulan 10 juta, berarti 10 juta itu kita udah bisa. Udah. Nek dari semua ya mau 1 minggu aja 50 itu 450 udah 20 juta dari modal. Tapi kan nek bersih ya sekitar itu. jadi untuk omsetnya modelnya itu 20 juta, pendapatan bersihnya 10 juta. Iya. Kalau dulu sebelum COVID, kadang bisa terjual 100 juga. Sebenarnya ya, 100 potong ya sebelum COVID, tapi COVID ini langsung gelap. Masalahnya kan dari luar kota ya tidak boleh masuk ke Solo. Terus orang ya pengguna batiknya menurun, yang dicari kan cuma makan. iya, Masalah beli kemewahan kan belum dulu. iya, Kan batik itu masih barang mewah. iya. Jenengan ngertos mriki deh. Anu Bu, perintah kula kan yang racun iku lho Bu. Sinten? Hendy niku. Yang racun apa tahu kula Bintang napa sama? niku Bu itu apa pekerja terus pekerjane jadi tapi di Pertamanta. Oh. Anu langsung SMP ini bunyi. kula sampai kampus kerja. Ini sekolah mereka. Kula SMA aja. Oh, SMA ini pun di. Sekolah atau Oh, pulang ke mriki. Ya. Kalau apa pas Mas Hari batiknya itu ada kendala apa enggak? Kendalanya itu apa? Waktu corona ini, Ya misal pas COVID ini apa? Sebenarnya boleh diceritakan. waktu masarin seolah alhamdulillah pun masuk. Kan saya sudah mudeng pada tulis itu kayak apa, jadi sudah masuk. Berarti udah tahu apa sasaran pasarnya. Sudah. Kalau corona ini gimana Bu? Itu Corona ini masalahnya ya sepi itu, toko nggak bisa jual. orang luar nggak bisa masuk Solo kan gitu ya. Toko nggak bisa jual, jadi kan belum pulaan dulu. Itu pas waktu corona itu store-nya Ibu tutup apa gimana? Ya nggak tutup, ya cuma ngambil tapi dikit. Oh. Biasanya sebulan misalnya ngambil 200, sekarang 1 bulan paling ngambil 10 potong. Kalau misal order tapi dikirim via ekspedisi itu bisa nggak? Ya bisa juga, bener ya, bisa. Tapi kan nggak punya relasi yang jauh, belum punya relasi jauh. Kebanyakan ngambil langsung ke sini. Oh, kan? biasanya di sini. Oh ya kenapa ibunya nggak masarin online kayak gitu Bu? Masalahnya toko-toko itu udah online, jadi nanti nggak malah gadep. Kan toko-toko itu juga online kan.
Berarti yang misal ya, yang ambil dari ibu itu jualnya itu online apa juga Ya, di di toko? toko itu dijual di toko juga di online. Kalau toko itu, toko batik itu. Misal kalau ini Bu, dropship, Kak itu bisa nggak Bu? Dropship masih belum. Kan itu resellernya ibu beli, langsung mau dikirim ke konsumennya, itu Iya. bisa nggak? Saya, Tanpa label oh, enggak Talita. usah, enggak, biasanya enggak gitu, enggak boleh gitu. Oh, berarti nggak ada Jual yang kayak sendiri, gitu ya? enggak ada. Berarti semua tuh nyantumin nama batik Talita gitu. Enggak nyantumin, Oh, nggak ada enggak dong? ada. Tapi Nggak hanya ada. nyetok ke toko gitu. Cuma setor. Nah, yang punya nama ya tokonya itu. Oh, berarti dikasih label sendiri ya ibu? Iya. Iya. Saya cuma buat tok, tapi ya saya malah suka gitu. Saya produksi aja. Karena saya sukanya produksi. Jualannya kakaknya lebih senang tak setorkan gitu aja. Enggak tapi bapak. Ya dijualkan yang saya setorin gitu. Iya, aku tuh bisa tanggal apa? Gini Bu, gimana caranya itu mengelola karyawan? Ya saya kurangi. Kurangi. Nah, kan rata-rata cuma ibu rumah tangga, tapi kan belalah kan ya anaknya libur sekolah, jadi kalau dikurangi kan ya dia sibuk mana bantu ngerjakan tugas anak kan gitu. Berarti nanti kalau setelah pandemi itu bisa dipekerjakan lagi, Bisa. sementara Bisa. diliburkan Iya. dulu, gitu dikurangi. Sekarang demikian ya anak-anaknya juga libur sekolahnya, jadi ya dia punya kesibukan ngurus anak-anaknya. Ibu pernah nggak apa punya kendala mengenai biaya operasionalnya? Saya enggak. Tidak pernah. Belum pernah. Karena saya itu tetap dari penjualan saya berikan lagi terus. Bu, batik tulis itu, batik tulis kayak ibu itu bisa nggak sih dijadiin kayak investasi? Kan karena itu katanya sudah mewah kan Bu, batik tulis. Bisa nggak? Maksudnya investasi? Kayak investasi, kayak disimpan nanti dijual lagi, orang beli terus disimpan. Oh ya kayak banyak emas kayak gitu. Ya, Oh. toko-toko itu ya banyak kayak gitu. Ada yang nyimpen itu sampai sudah ada 2000 batik ada. Masalahnya ya batik itu lama-lama itu kan jarang orang yang mau batik. Di dalamnya kan yang orang yang bermodal itu tetap mau terima terus. Suatu saat pasti langka. Oh gitu. Batik tulis itu. Jadi apa motif orang-orang beli batik itu ada yang ingin jadi investasi, ada yang Ya enggak ya mereka juga dijual. mereka dijual. Tapi tetap mau menerima terus itu yang masih punya modal yang masih, tapi juga ada yang udah enggak kejual harus enggak beli juga ada. Terus ada juga yang beli terus buat dipakai. Oh dipakai, iya kan dipakai berarti itu. Terus ada juga yang dibuat koleksi juga gitu. Ya ada yang buat koleksi. Ada yang pernah ikut pameran gitu Bu? Belum, Kali? belum pernah. Belum pernah. Punya itu enggak? Kayak media sosial WhatsApp. Enggak, saya enggak masuk di media sosial. Saya cuma buat dan tonton gitu. Kenapa batiknya nggak dikasih label Bu? Nah nanti yang kan saya kan fak saya di bidang produksi. Saya bidang penjualan saya kan kurang menguasai. Jadi saya senang produksi, sudah saya jualkan, Maksudnya itu jualkan orang di itu. kain batiknya itu ada nggak labelnya? Dan nanti yang jual kan dia tidak mau, kalau makan yang beli nanti nyari saya sendiri. Jadi
otomatis Jadi juga tokonya menguntungkan nggak dua mau. belah pihak. Iya, jadi sama-sama menguntungkan. Pas kasih label otomatis pembelinya nanti langsung nyari saya sendiri, kan ya kasihan kan. Terus saya kan ya tidak punya kenalan orang jauh-jauh, orang pejabat-pejabat. Ya kan, kayak saya kan ya tidak punya kenalan. Jadi kan mereka punya kenalan pejabat, dan mereka yang jualkan, saya terima produksi saja. Berarti ibu itu makasih ya informasinya ya Bu. Oh, iya. Yang mau membantu kami. Sebisanya Bu. Ya sudah kayak gitu. Mau izin apa foto buat foto-foto produksinya tuh. Iya, monggo bisa.